Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang matematika bisnis atau matematika ekonomi ya, tentang keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Nah, keseimbangan pasar dan sebelum dan sesudah pajak ini bisa dipelajari juga di tingkat SMA atau SMK ya. Cuman kali ini kita akan bahas salah satu soal yang muncul di bangku kuliah, walaupun mungkin mirip-mirip ya. Untuk soalnya ada satu soal saja dengan beberapa poin, ada 6 poin A, B, C, D, E, F. Tapi untuk kali ini akan dijelasin A, B, C aja ya, akan jelasin A, B, C aja. Sebelum kita ke soalnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahman wa hikmi bisolihin. Oke, hari ini kita akan bahas saja tentang kuantitas barang pada saat keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak, fungsi permintaan penawaran setelah dikenakan pajak, dan harga keseimbangan setelah adanya pajak. Oke, kita masukkan saja persamaannya ya. Yang pertama itu ada persamaan QS sama dengan 1200 min 2P, dan ada fungsi permintaan ya. Terbalik. Ini fungsi permintaan dan ini fungsi penawaran. Fungsi penawarannya itu adalah minus 400 plus 2P. Dengan pajaknya sama dengan 200. Oke, untuk mencari harga keseimbangan itu mudah saja ya. Cuman kalau kakak sih saranin untuk merubah si persamaannya menjadi persamaan P, bukan hanya Q ya. Jadi kita tulis lagi aja untuk QD-nya itu sama dengan 1200 min 2P. Nanti ada fungsinya ya, kenapa nggak langsung QD sama dengan QS aja. Nanti ada fungsinya setelah kita membuat mencari yang setelah pajak ya. 2P-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif. Nah, ini tetap di sebelah kanan dengan QD di sebelah kanan, jadi dipindahkan jadi minus. Maka kita akan dapat P-nya itu menjadi 600 min 1/2 QD. Jadi ininya dibagi 2 ya, persamaan ini dibagi 2. Oke, kita dapat persamaan demand atau permintaan. Sekarang kita ganti yang QS-nya ya. QS-nya sama dengan minus 400 plus 2P. Oke. P-nya kita anggap tetap di sebelah kanan. Ini jadi QS, negatif 400-nya berubah menjadi positif 400. Kalau kita mencari P, itu sama aja ya, dibagi 2, jadi setengah QS plus 200. Itu untuk supply ya, atau penawaran. Untuk equilibriumnya kita tinggal cari aja PD sama dengan PS. Jadi PD sama dengan PS 600 min setengah Q sama dengan setengah Q plus 200. Oke, kita pindahkan semua Q-nya ke sebelah kiri, jadi negatif setengah Q, negatif setengah Q lagi sama dengan 200. 600 pindah menjadi negatif 600. Negatif setengah berarti negatif Q ya, sama dengan negatif 400, berarti Q-nya sama dengan 400 unit. Untuk P-nya kita masukkan aja ke salah satu persamaan, ambil ke demand saja, 600 min setengah Q ya, QD. Kita masukin Q-nya 400, setengah kali 400, jadi sama dengan 600 min 200, jadi sama dengan harganya pun 400. Nah, sekarang kita lihat persamaan setelah, sebentar, bisa diganti warna nggak ini? Setelah dikenakan pajak. Setelah dikenakan pajak, kita dapat persamaan QS sama dengan 1200 min 2P. Oke, kita pindahkan semua Q-nya ke sebelah kiri, jadi negatif 600
ganda pakainya. Jadi setelah dikenakan pajak, apakah yang berubah? Nah, untuk kalian tahu kalau misalnya ada pajak, sebetulnya hanya berpengaruh kepada penawaran saja ya. Jadi nggak mengaruh pada permintaan. Jadi kalau misalnya nanti ditanya apakah berubah, tidak. Jadi PD-nya itu tetap sama, 600 min setengah QD. Nah, untuk persamaan penawarannya itu berubah dari setengah QS plus 200, tadi pajaknya itu adalah 200 ya. Nah, di sini tambahkan 200 pajak ya. Pajak. Nah, ini salah satu alasan kenapa tadi kita membuat persamaannya menjadi P sama dengan, bukan Q sama dengan. Karena kalau misalnya kita menggunakan Q sama dengan, walaupun itu menyelesaikan untuk nomor A, tapi untuk nomor B nya kita tetap harus membuat menjadi P sama dengan untuk menambahkan pajak ya. Itu untuk B nya. Sekarang untuk yang C nya, persamaan yang baru tinggal samain aja seperti tadi ya. PD sama dengan PS aksen setelah pajak. PD nya kita masukin 600 min setengah QD itu sama dengan setengah QS. Ini 200 tambah 200 menjadi 400 ya, plus 400. Oke, seperti tadi ya, kita pindahkan semua yang ada Q-nya ke sebelah kiri, jadi negatif setengah QD. Yang positif berubah menjadi negatif. Karena equilibrium jadi QD ataupun QS sama aja ya, menjadi Q. Menjadi 400, 600 nya pindah menjadi negatif. Setengah, negatif setengah menjadi negatif 1 ya. Berarti Q sama dengan negatif 200. Jadi Q-nya menjadi 200 unit. Untuk P-nya masukin aja ke salah satu persamaan. Kita ambil PD lagi aja. 600 min setengah Q-nya 200 ya. Sama dengan 600 min 100, jawabannya sama dengan 500. Oke, dari sini kita bisa membuat kesimpulan ya jika perbedaannya apa. Jadi kalau yang tadi sebelum terjadinya pajak, itu harganya itu sama dengan 400 dan kuantitas equilibrium itu adalah 400 juga. Tapi setelah pajak dengan harga 200 itu bisa membuat kuantitas equilibrium di pasar itu menjadi 200 saja dan harganya melonjak naik menjadi 500. Sesuai dengan teori ekonomi ya, jadi kalau pemantapan pajak itu akan merubah kepada harga dan tentu saja ke equilibrium. Oke, segitu aja untuk hari ini. Semoga nanti untuk part 2 nya akan dibahas pekan depan. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.